Qin Yichen juga menahan rasa mual. Untuk membantu Yao Yuekong mendapatkan jubah kekaisaran, dia bisa bertarung dengan Zerg ini. Pada saat ini, Kaisar Dewa Gajah juga berdiri dengan gagah di langit berbintang. Pupil matanya sedikit menyipit, dan tubuhnya bergelombang. Gajah tersebut tampaknya merupakan makhluk yang kuat namun jinak. Tetapi Kaisar Sensiang yang berdiri di sana pada saat ini memberi orang-orang kemegahan seperti gunung, dan bercampur dengan rasa keagungan dunia yang hancur. Kaisar Sensiang melirik Qin Yichen sedikit, dan Kaisar Tong tidak memiliki niat membunuh. Mani, anti pencuri dan Demon Yuekong ini berbahaya, dan akan butuh waktu untuk membunuh. Lagi pula, jebakan Zerg ini telah dipecahkan olehku. Jadi, kenapa kamu tidak menyelesaikan Zerg ini dulu? Setelah beberapa saat hening, Permaisuri berkata sambil tersenyum. Aku akan memberimu semua benang sutra. Tapi lain kali aku menangkap kesempatan. Aku harus membantu istanaku untuk membunuh anti pencuri ini dengan segenap kekuatannya. Dapat dilihat bahwa Permaisuri adalah seorang pemabuk yang tidak ingin minum. Tetapi dia tidak terlalu memikirkan keuntungan dari berburu dan membunuh Zerg. Dia datang ke alam serangga hanya untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Qin Yichen. Dan Kaisar Sensiang juga tersenyum. Adalah kewajiban bagi Kaisar untuk membantu Zhen Tianwei untuk Permaisuri. Pada saat ini, Qin Yichen dan Kaisar berada jauh dari satu sama lain. Dan karena kemunculan Zerg, mereka untuk sementara berhenti bertempur. Namun, Qin Yichen masih sedikit beruntung. Karena tempat di mana Yao Yuekong ingin mengandalkan bulan di telapak tangannya untuk membalikkan adalah tempat ras Zerg menyergap. Untungnya, Wei Lingtian dan King Star Chaser membantu mereka menginjak laba-laba. Web untuk memblokir jalan mereka. Tampaknya Kaisar Dewa Gajah juga tertarik dengan Zerg ini. Setelah Qin Yichen bergumam ringan, tetapi memandang Demon Yuekong, keduanya tampak dingin dan acuh tak acuh. Tapi jangan khawatir, kamu bisa membuat jubah Kaisar untukmu. Pada saat ini, semua Kaisar juga memiliki gagasan tentang Zerg ini. Mereka semua dapat melihat bahwa mereka dapat memotong benang sutra Raja Surgawi. Jika dijalin menjadi jubah dan dimurnikan menjadi seorang prajurit Tao, kekuatannya dapat dibayangkan. Namun, berbagai Kaisar tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, karena ada 3 pembangkit tenaga alam Kaisar yang semuanya tertarik dengan Zerg ini. Terlebih lagi, ras Zerg ini hampir membunuh Raja Surgawi. Kekuatannya bisa dibayangkan. Jika mereka benar-benar bertarung bersama, biaya dan keuntungannya benar-benar tak terhitung. Namun, Sensiang Di mencibir. Sekelompok orang murahan memuntahkan benang sutranya. Kaisar ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa Anda. Kaisar Gambar Dewa adalah pembangkit tenaga listrik kerajaan asli. Dan tentu saja ada kebanggaan seorang Kaisar Dewa dalam gerakannya. Terlebih lagi, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Para Zerg ini sama sekali bukan saingan antara dia dan permaisuri-permaisuri. Karena barusan, para Zerg ini tidak berniat membongkar jebakan. Meskipun suku Zerg sangat berpikiran rendah, meskipun diklasifikasikan sebagai suku monster, biasanya mereka termasuk yang paling bawah. Tetapi benang sutra yang dikandungnya dapat membunuh seorang Raja Surga, maka secara alamiah ia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Oleh karena itu, ras Zerg ini benar-benar dapat merasakan kekuatan Istana Surgawi dan Qin Yichen. Alasan mengapa Sensiang Di baru saja sadar bukanlah karena dia sangat peduli pada Wei Lingtian. Zerg itulah yang melihat bahwa Wei Lingtian akan terbang, jadi mereka mencabut benang sutra dan melepaskan jebakan agar tidak mengungkapkan keberadaan mereka. Tapi sayang sekali Wei Lingtian sepertinya menghalangi jalan belakang Qin Yichen terlalu cepat, yang membuat Kaisar Sensiang menyadari kekurangannya. Lagi pula, saat ini, hanya ada 5 tubuh mengerikan yang dijahit menjadi satu. Tapi melihatnya, terlepas dari posisinya, hanya ada 3 Kaisar yang kuat. Jadi para Zerg ini sebenarnya tidak ingin menyergap sekelompok orang yang begitu berkuasa. Disinilah letak kepercayaan Kaisar Sensiang. Tapi yang tidak disangka Qin Yichen adalah cangkang tengkorak seperti anjing serigala dari suku Xiaoyu tiba-tiba menumbuhkan mulutnya. Qin Yichen tidak tahu apakah dewa klan Xiaoyu dapat menumbuhkan mulutnya begitu besar. Tetapi jelas tidak ada gigi taring di dalamnya. Tetapi itu berlubang, dan bibirnya hampir robek. Berisik. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah tidak ada suara klan Xiaoyu di mulut tubuh ini. Dan itu bahkan bukan milik suara ilahi atau magis. Itu seperti cacing meringkik, tajam, dan berdengung rendah. Namun demikian, Qin Yichen terkejut menemukan bahwa ketika meringkiknya menggali ke dalam pikirannya, itu berubah menjadi apa yang dia pahami. Bagaimanapun, dengan kekuatan ras Zerg ini, saya khawatir seorang diri melawan Kaisar tidak akan kehilangan angin. Tidak sulit untuk mengirimkan suara melalui Tao. Kamu pemangsa, tidak pernah punya pikiran. Berisik. Ada tetangga menusuk telinga lainnya. Tapi kali ini hanya ditransmisikan ke telinga Dewa Kaisar Gajah. Setiap langkah mundur. Jika tidak, kami akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Zerg tidak bodoh. Dan bahkan gerbang bintang alam Zerg telah dibuka berkali-kali selama bertahun-tahun. Diperkirakan kekuatan dan hubungan berbagai Kaisar telah lama dipahami. Apalagi selama kecerdasannya termasuk dalam kategori makhluk normal.
kamu bisa melihat sekilas bagaimana permaisuri mengejar dan membunuh mereka. Namun, ancaman seperti itu hanya ditukar dengan cibiran dari Kaisar Gajah Dewa. Aku adalah Kaisar para dewa, dan permaisuri di sampingku. Kaisar memintamu untuk patuh, dan kamu akan bisa memberimu wajah ini sekali atau 2 kali. Jadi, keluarkan semua benang sutranya, atau Kaisar akan melakukannya sendiri. Karena itu, ketika Dewa Gajah Kaisar masih membuat pilihan untuk ras Zerg ini, dia sudah membuat pilihan sendiri. Zerg ini tidak pernah mempercayai mereka, dan dia, tentu saja, tidak mempercayai mereka. Terlebih lagi, ada tubuh klan Zerg dengan kaki klan idolanya tergantung. Kaisar Shenxiang tahu bahwa itu adalah sesepuh di klannya. Mani, bunuh. Permaisuri tidak tahu apakah dia telah merencanakan untuk waktu yang lama, atau dia terbiasa dengan hal-hal semacam ini yang telah disiapkan oleh pisau di permukaan dan secara diam-diam. Dalam sekejap, Kaisar membuat pengorbanan besar dari segel Kaisar Brahma. Segel yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan matahari, memenjarakan dunia, menyulitkan para Zerg ini untuk terbang keluar dari amplop segel Kaisar. Segel Kaisar Brahma, tanda seru. Kelima cangkang terbang pada saat mereka menatap mata. Bahkan Qin Yichen melihat bahwa ada 2 tubuh yang tidak dijahit dengan sayap dewa dan sayap ajaib, dan punggungnya benar-benar ditusuk dari dalam. Sayap kedua duri Saint Gold tiba-tiba bergetar, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan saat dia melihat sayap serangga, Qin Yichen merasa bahwa pola dao pada sayap serangga itu sangat suci, tidak menjijikkan seperti yang dia bayangkan. Ingin pergi? Tanda seru. Kaisar Shenxiang bahkan lebih kuat dalam sekejap, dan melihat sosoknya di ruang bintang, dan kemudian segera menyebabkan dunia berfluktuasi, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Tiba-tiba, kekuatan Kaisar melonjak, dan ketika sekelompok Kaisar yang kuat melihat ini, mereka juga mengejar dan membunuh mereka. Kakak kelima. Kembalikan kepala adik kelima saya. Berani menajiskan sisa-sisa klan saya seperti ini. Dewa ingin membalaskan dendam Sanshu. Untuk sementara waktu, semua Kaisar diliputi amarah, seolah-olah mereka tidak berbagi langit. Qin Yichen tertegun. Apakah ini datang ke tempat pengambilan mayat? Benar-benar tidak yakin, karena dengan kekuatan ras Zerg ini, yang menjahit tubuh mereka, mereka secara alami memilih yang lebih kuat, dan Kaisar dari semua partai adalah pilihan pertama. Pada saat ini, semua Kaisar hadir, dan cangkang ini pasti dijahit oleh suku mereka.